Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 411, Tubuh Abadi. Qi dan darah yang Xiaotian melahap pegunungan semua pengikut sekte dalam sebelum membanjiri puncak pengikut inti. Pada saat ini, langit di atas Akademi Dewa Azure tampak diselimuti lautan merah yang luar biasa panas. Semua orang terkejut. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Qi dan darah yang Xiaotian bisa begitu mengerikan? Jangkauannya 20.000 li. Ini radiusnya 20.000 li. Bahkan banyak kaisar agung dari Istana Dewa Azure tidak memiliki Qi dan darah yang mengerikan seperti itu. Baik Xie Buhui, Jun Xiaoyao, maupun Putri Jihu Baili dan lainnya, semuanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qi dan darah seorang martial venerable bisa begitu mengerikan hingga sejauh ini. Chen Jing, Li Bi, dan pejabat tinggi Akademi Dewa Azure lainnya juga sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan Chen Jing adalah saat ini, 365 pilar emas itu mengingatkannya pada sebuah legenda tertentu, legenda kuno. Seseorang melihat 365 pilar cahaya emas, seperti 365 bintang, mulai berputar di atas 9 langit, membentuk diagram formasi bawaan. Saat mereka berputar, cakrawala benar-benar mulai memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini, bagaikan hujan emas, terus berjatuhan. Saat hujan emas turun, semua orang di Akademi Dewa Azure mencium aroma yang tidak biasa. Aroma ini lebih harum daripada ramuan tingkat surgawi, lebih nikmat daripada obat spiritual tingkat surgawi, memabukkan tiada akhir. Tampaknya itu adalah wewangian yang paling menyenangkan di bawah surga. Hujan emas yang terpantul di sinar mentari, sungguh indah tak terlukiskan kata-kata. Melihat hujan emas turun, Xie Buhui, Jun Xiaoyao, Putri Jihu Baili dan semua murid tercengang. Chen Jing, Li Bi, dan sekelompok ahli roh surgawi sangat terguncang. Apa ini? Hujan emas. Bagaimana bisa ada hujan emas? Seru seorang murid inti dengan heran, gagal memahami gambaran yang lebih besar. Nektar surgawi. Ini adalah nektar surgawi. Seorang tetua berteriak dengan gembira, hanya ketika seseorang menembus ke 365 titik akupuntur, nektar surgawi akan turun. Nektar surgawi, Akademi Dewa Biru kita akan menyaksikan kebangkitan Dewa Abadi. Untuk menembus ke 365 titik akupuntur sekaligus. Mendengar teriakan kegirangan sang tetua, banyak murid Akademi Dewa Azure menjadi sangat takut hingga mereka tiba-tiba duduk, menatap ngeri ke 365 pilar emas di langit. Xie Buhui juga ketakutan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dia telah berkultivasi keras selama bertahun-tahun, menelan pil roh yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan yang sangat bagus, dan setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil menembus 120 titik akupuntur, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk melembutkan tubuhnya. Namun, Yang Xiaotian telah menembus 365 titik akupuntur sekaligus. Monster macam apa ini? Bisa menembus 365 titik akupuntur sekaligus. Sudah berapa puluh ribu tahun berlalu sejak seseorang di benua Dewa Biru dapat menembus 365 titik akupuntur sekaligus. Satu persatu murid Akademi Dewa Azure merasa ngeri, mendidih karena kegembiraan, dan sangat terkejut. Putri Jihu Baili, Putri Wan Ning, dan Dong Huangxiu semuanya menganga lebar karena tidak percaya. Nektar surgawi. Bahkan Zheng Qianqian bergumam sendiri. Dia pernah mendengar kakeknya bercerita tentang legenda kuno nektar surgawi, namun, kakeknya berkata bahwa turunnya nektar surgawi sama sekali tidak mungkin, bahwa legenda kuno itu hanyalah bagian dari mitologi kuno, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun lagi. Tetapi sekarang, dia melihatnya. Mitos kuno yang menurut kakeknya tidak dapat dicapai oleh siapapun, dia menyaksikannya sendiri. Orang ini bernama Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Pada saat ini, nama ini terukir dalam di hatinya. Di tengah tatapan heran semua orang, seekor naga raksasa melesat dari puncak gunung Yang Xiaotian, dengan kepala terangkat dan meraung. Suara auman naga itu bergema di seluruh langit dan bumi, bahkan ibu kota kekaisaran mendengar auman naga yang mengguncang bumi ini. Bahkan ibu kota kekaisaran merasakan kekuatan naga tertinggi yang mendominasi 9 surga. Naga macam apa ini? Tanya Li Bi dengan kaget kepada Chen Jing. Chen Jing bingung karena bahkan dia tidak mengenali naga di hadapannya. Petik 2. Pada saat ini,
Semua murid dan pejabat tinggi Akademi Dewa Azure terkejut saat mereka menatap naga yang terbang tinggi di angkasa, yang Xiao Tian tampaknya terbangun bersama naga ini. Hujan emas yang dianugerahkan dari 9 surga terus turun ke Yang Xiao Tian. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian tampak tenggelam dalam hujan emas. Di bawah pengoperasian seni naga primordial, energi nektar surgawi terus-menerus meleleh ke setiap sudut tubuhnya. Aura abadi mulai menyebar dari dalam Yang Xiao Tian. Setelah Martial Venerables membuka 1296 titik akupuntur, daging mereka menjadi abadi. Tapi sekarang, setelah menyerap nektar surgawi yang dianugerahkan oleh langit, tubuh Yang Xiao Tian memancarkan aura abadi. Waktu berlalu. Akhirnya, saat senja, 365 pilar cahaya keemasan berangsur-angsur memudar, dan langit berhenti menurunkan hujan nektar surgawi. Yang Xiao Tian menghentikan pengoperasian seni naga primordial. Ketika Yang Xiao Tian muncul dari istana, dia melihat bahwa daerah sekitar puncak gunung dipenuhi orang. Di atas dan di bawah semuanya adalah murid-murid Akademi Dewa Azure. Bahkan Chen Jing, Li Bi, dan pejabat tinggi lainnya juga telah tiba. Tubuh abadi. Ketika Chen Jing, Li Bi, dan pejabat tinggi lainnya melihat Yang Xiao Tian dan merasakan aura abadi padanya, mereka semua terguncang. Mendengar hal ini, semua murid akademi, selain tercengang, memandang Yang Xiao Tian dengan rasa iri. Diketahui bahwa tubuh roh surgawi pun tidak abadi. Tetapi sekarang, Yang Xiao Tian, seorang kultivator alam mulia, telah membentuk tubuh abadi setelah menyerap nektar yang jatuh dari surga. Bukan hanya para pengikut akademi, bahkan Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya sangat iri, ini adalah tubuh abadi, yang bukan hanya tentang daging yang tidak membusuk setelah kematian. Tubuh abadi menyimpan banyak kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, tubuh abadi memiliki kekuatan hidup yang luar biasa kuat. Selama masih ada satu nafas tersisa, seseorang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan kecepatan penyembuhannya bisa puluhan atau bahkan 100 kali lebih cepat daripada seorang martial venerable biasa. Tentu saja, begitu seseorang memiliki tubuh abadi, pertahanan mereka juga luar biasa tangguh. Selamat kepada Tuan Muda yang karena telah mengolah tubuh abadi. Lin Meyer melangkah maju, mengucapkan selamat kepada Yang Xiao Tian dengan wajah cantik yang hampir tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Gadis Buddha naga surgawi Yao Qingsui berkata sambil tersenyum lebar, selamat kepada Tuan Muda yang karena telah menciptakan mitos kuno lainnya. Menciptakan satu mitos kuno saja sudah cukup untuk mengguncang dunia, tetapi Yang Xiao Tian telah menciptakan satu demi satu, seperti dua ramuan surgawi dan sekarang, tubuh abadi. Di tengah kerumunan, Xie Buhui dan Xiao Han memperhatikan Yang Xiao Tian, menatapnya dengan tatapan aneh. Yang Xiao Tian sebenarnya telah mengolah tubuh abadi. Perasaan mereka lebih dari sekedar cemburu. Itu adalah kecemburuan yang membumbung tinggi ke surga. Adapun Shen Yuan dan Yan Long, mereka bersembunyi di antara kerumunan, tidak berani melihat Yang Xiao Tian. Setengah jam kemudian, secara bertahap, semua orang bubar. Setelah semua orang pergi, Yang Xiao Tian terus memakan buah dewa kehidupan lainnya. Sekarang dengan dua buah dewa kehidupan yang tersisa, begitu dia memurnikan keduanya, dikurangi satu lagi, vitalitasnya akan mencapai 30.000 mil dan dia akan mampu membuka 365 titik akupuntur sekaligus, lalu menarik nektar surgawi sekali lagi. Satu nektar surgawi telah memungkinkannya untuk mengembangkan tubuh abadi, dan nektar lain pasti akan membuat dagingnya semakin kuat. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian tidak akan pergi kemanapun, tinggal di dalam rumah sambil mengonsumsi buah dewa kehidupan untuk berkultivasi. Pada saat Yang Xiao Tian selesai memurnikan dua buah dewa kehidupan yang tersisa, vitalitasnya telah mendekati 27.000 mil. Dan kekuatannya juga meroket, menembus lapisan ke-6 alam martial venerable. Bab 412, Tiga Sekte Setan Besar. Setelah menerobos ke alam martial venerable, seorang martial venerable biasa mungkin tidak akan mampu menerobos bahkan ke alam minor dalam waktu 20 tahun. Bagi sebagian orang jenius, menembus ranah minor dalam waktu 10 tahun akan dianggap sangat cepat. Murid dari Akademi Dewa Azure, misalnya, mungkin tidak akan bisa naik dari tingkat pertama alam mulia ke tingkat kedua dalam 5 atau 6 tahun kultivasi. Namun Yang Xiao Tian telah berhasil menembus tingkat ke-6 alam mulia dalam waktu kurang dari setengah tahun, sungguh mengejutkan untuk didengar. Ini bukan sekadar maju dengan pesat, tetapi dengan langkah besar, dengan menempuh perjalanan ribuan mil dalam satu hari. Setelah menelan dan memurnikan dua buah dewa kehidupan yang tersisa, Yang Xiao Tian datang ke kediaman surgawi.
100 orang suci dari suku klan Kurcaci telah tiba, dan di bawah komando Men Fang, mereka menempa sejumlah besar senjata surgawi, baju zirah, dan ramuan. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian mengeluarkan cetak biru konstruksi dan memerintahkan para ahli kurcaci untuk terus membangun serangkaian istana baru di dalam kediaman surgawi. Di masa depan, ketika orang tuanya dan orang-orang dari Sekte Naga Sejati tiba, akan ada cukup ruang bagi mereka untuk tinggal. Kediaman surgawi meliputi area yang sangat luas, dengan banyak tempat yang belum dimanfaatkan, bahkan ruang-ruang kosong dapat diubah menjadi beberapa ribu istana lagi. Akan tetapi, masih belum ada kabar mengenai ramuan air guntur kesengsaraan tingkat 9 dan ramuan tingkat surgawi. Setelah itu, Yang Xiaotian memerintahkan Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python untuk kembali ke True Dragon Divine Sect untuk membawa kembali keluarganya, Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi, Raja Naga Hitam, dan yang lainnya. Sekarang keadaan di sini sudah stabil, tibalah waktunya untuk membawa ayah, ibu, dan saudara perempuannya. Keratua, besok, kau dan aku akan melakukan perjalanan ke Lautan Bintang, kata Yang Xiaotian kepada Kera Iblis. Air pasang sedang surut di Laut Bintang dan merupakan waktu yang tepat untuk berkunjung. Selama dia dapat menaklukkan api surgawi Ziwei, dia akan mampu memurnikan ramuan surgawi tingkat kesusahan kedua. Ya, Tuan Muda, si Kera Iblis menyeringai, meretakkan persendiannya dan tertawa, aku hampir berkarat karena berlatih seharian di kediaman surgawi. Aku ingin sekali pergi ke Laut Bintang bersamamu. Dia tidak sabar untuk menemani Yang Xiaotian ke Lautan Bintang. Leluhur Iblis Surga Pemusnahan berkata, Tuan Muda, para ahli tingkat tinggi dari Sekte Iblis Darah, Sekte Buddha Jahat, dan Sekte Iblis Mayat telah menanyakan tentang surutnya Lautan Bintang. Banyak ahli mereka telah bergegas ke Lautan Bintang, perjalanannya mungkin berbahaya, mengapa tidak membawa beberapa orang lagi bersamamu? Para ahli tingkat tinggi dari Sekte Setan Darah, Sekte Buddha Jahat, dan Sekte Setan Mayat semuanya memasuki Lautan Bintang. Yang Xiaotian terkejut. Mungkinkah Laut Bintang telah mengungkap beberapa harta karun yang luar biasa? Kalau tidak, mengapa begitu banyak ahli iblis memasuki Laut Bintang? Ya, dan Master Sekte Setan Darah, Master Sekte Buddha Jahat, dan Master Sekte Setan Mayat semuanya telah berangkat ke Lautan Bintang, leluhur Setan Surga Pemusnahan berkata dengan ekspresi serius. Apakah kamu tahu mengapa mereka ingin memasuki Lautan Bintang? Tanya Yang Xiaotian. Aku belum mengetahuinya, tetapi mereka mungkin tidak mengincar api surgawi Ziwei, leluhur iblis surga pemusnah menggelengkan kepalanya. Begitu, Yang Xiaotian merenung, teruslah mencari informasi tentang air petir kesengsaraan tingkat 9 dan ramuan tingkat dewa. Kau boleh pergi sekarang. Leluhur iblis surga pemusnah memberi hormat dan pergi. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan Kera Iblis meninggalkan kota Kekaisaran 10 Dewa. Meski menyadari bahwa banyak ahli iblis juga menjelajah ke Laut Bintang kali ini, Yang Xiaotian tetap memutuskan untuk hanya membawa Kera Iblis bersamanya. Selama tokoh-tokoh iblis utama seperti Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat tidak muncul, kekuatan Kera Iblis akan cukup untuk mengatasinya. Sama seperti Yang Xiaotian dan si Kera Iblis sedang dalam perjalanan menuju Lautan Bintang, Putri Wan Ning dari Dewa Segudang juga memimpin bawahannya menuju Lautan Bintang. Dia tidak memasuki Lautan Bintang untuk mendapatkan api surgawi Ziwei, tetapi untuk menemukan besi Dewa Bintang. Ia bercita-cita menempa sepotong Star Armor dan saat ini sedang kekurangan Star God Iron. Dengan Yang Xiaotian yang mengemudikan dengan sekuat tenaga, pesawat luar angkasa abisal menerobos lapisan awan, melaju menuju Lautan Bintang. Tuan Muda, jika kita bertemu dengan ahli tingkat tinggi dari 3 sekte iblis utama, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kera Iblis di tengah perjalanan. Membunuh. Menerima tanggapan Yang Xiaotian, Kera Iblis tahu apa yang harus dilakukan. Selama perjalanan, Yang Xiaotian tidak membiarkan waktu terbuang sia-sia, terus mendalami jalur pedang bayangan surgawi. Yang Xiaotian benar-benar tenggelam dalam jalur pedang bayangan surgawi. Baru ketika Kera Iblis datang memanggilnya, Yang Xiaotian menyadari mereka telah tiba di Lautan Bintang. Turun dari pesawat luar angkasa, Yang Xiaotian memandang keluar dan melihat di atas laut, batu permata berkelap-kelip seperti bintang. Di bawah cahaya batu permata berbintang ini, permukaan laut berkilauan dengan cahaya bintang, sangat indah, bagaikan mimpi. Pada saat ini, Lautan Bintang masih bergelora, ombaknya semakin tinggi, dan kekuatannya yang dahsyat membuat orang ragu untuk mendekat. Jelas, Laut Bintang belum benar-benar surut, dan butuh waktu sebelum air pasang surut.
Karena lautan bintang belum surut, semua ahli tangguh hanya bisa menunggu di luar. Yang Xiaotian dan kera iblis juga menunggu di luar. Saat Yang Xiaotian sedang menunggu, tiba-tiba sekelompok besar ahli sekte iblis terbang tinggi di angkasa dari kejauhan. Ketika melihat kelompok besar ahli sekte iblis ini, banyak master yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis. Sekte Setan Darah, Sekte Buddha Jahat, Sekte Setan Mayat. Sekte Setan Darah, Sekte Buddha Jahat, dan Sekte Setan Mayat merupakan sekte-sekte setan super yang membuat kekaisaran, sekte, dan klan besar menjadi pucat saat menyebut mereka. Dan sekarang, mereka telah tiba bersama. Pemandangan ini tentu saja membuat banyak ahli yang berkumpul di sana tercengang. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru menghindar sejauh mungkin. Hanya Yang Xiaotian dan kera iblis yang bertahan. Dalam sekejap mata, ratusan ahli dari Sekte Setan Darah dan Sekte Setan Mayat tiba. Seorang ahli Sekte Iblis Mayat melihat Yang Xiaotian dan kera iblis masih berdiri di tempat yang sama dan hendak maju dan melempar keduanya ke samping, ketika Master Sekte Liang Xuan dari Sekte Iblis Mayat berkata, "Lupakan saja." Pakar Sekte Setan Mayat kemudian mundur. Melihat kejadian ini, para master yang tadinya menghindar pun menjadi sangat terkejut, sebab hal ini tidak seperti gaya dari tiga sekte iblis utama. Berdasarkan perilaku mereka yang biasa, mereka pasti akan melemparkan Yang Xiaotian dan si kera iblis hingga melayang atau bahkan meremukkan atau mencabik-cabik mereka di tempat. Melihat tiga sekte iblis utama mengubah cara mereka yang biasa brutal dan berdarah menjadi begitu hati-hati, Yang Xiaotian juga menjadi bingung. Tiga sekte iblis utama bersikap hati-hati, tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi si kera iblis tidak ingin melepaskan para ahli dari tiga sekte itu. Dia menatap ahli sekte iblis mayat yang baru saja mencoba bergerak, menyeringai, dan tiba-tiba menamparnya. Retakan, ahli sekte setan mayat ditampar hingga terlempar oleh kera setan, dan saat ia menghantam tanah, seluruh tubuhnya hancur. Ia berbaring di sana sambil berkedut beberapa kali sebelum akhirnya diam, tidak bergerak lagi. Para ahli dari tiga sekte iblis utama tidak dapat mempercayai mata mereka. Bahkan para master dari berbagai sekte di kejauhan pun tercengang. Para ahli dari tiga sekte iblis utama menatap mayat ahli sekte iblis mayat di tanah, dipenuhi dengan hasrat membunuh yang haus darah dan brutal saat mereka tersadar. Kau sedang mencari kematian. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Membunuh. Para ahli dari tiga sekte iblis utama menyerang kera iblis dan Yang Xiaotian dengan gila-gilaan. Menyaksikan para ahli dari tiga sekte iblis utama menyerang, si kera iblis terkekeh pelan sambil berkata hehe, mengayunkan dua rantai besi kristal hitam sepanjang 10.000 kaki di tangannya, mengubahnya menjadi dua garis cahaya yang mematikan. Mereka menembus langsung tubuh satu demi satu ahli sekte iblis. Seketika, teriakan memenuhi udara. Dengan sekali gerakan tangannya, 30 lebih ahli sekte iblis yang tertusuk rantai semuanya hancur berkeping-keping. Hujan darah turun. Tanpa henti, si kera iblis terus mengayunkan rantainya ke arah para ahli dari tiga sekte iblis utama dengan momentum menyapu bersih 1000 pasukan. Bab 413 Pohon Dewa Bintang. Pang pang pang. Semua master dari tiga sekte iblis besar tersapu oleh rantai besi 10.000 zang milik kera iblis. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan rantai besi si kera iblis. Ketua Sekte Setan Mayat, Liang Xuan, menyaksikan rantai besi itu menerjang ke arahnya, menebas dengan pedang besar setan mayatnya, saat gelombang energi mayat yang menjulang tinggi memenuhi udara. Bau busuk-busuk itu begitu kuat hingga mereka yang jauh pun merasa ingin muntah. Dentang, pedang besar iblis mayat menghantam rantai besi. Setelah terdengar suara dering yang tajam dan jelas, pedang besar iblis mayat terlempar ke udara, dan Liang Xuan sendiri terlempar ke belakang bagaikan daun yang layu, menghantam pantai di kejauhan, menyebabkan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke udara. Tontonan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Sekte Iblis Mayat merupakan salah satu sekte iblis terkuat di benua Dewa Biru, dan sebagai master sekte, Liang Xuan bukanlah roh dewa biasa. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pria kekar yang ditutupi rambut hitam ini. Para master dari tiga sekte iblis besar juga terkejut. Sekali lagi, si kera iblis mengayunkan rantai besinya, mengubahnya menjadi naga cahaya dingin yang langsung melilit beberapa master dari sekte iblis. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditarik ke depan si kera iblis. Si kera iblis melayangkan pukulan, yang seketika menghancurkan kepala para master sekte iblis itu hingga menjadi bubur. Darah muncrat keluar, bahkan warnanya menjadi merah di laut bintang yang ada di dekatnya. Menyaksikan dahsyatnya kekuatan kera iblis,
tidak hanya kerumunan yang berada di kejauhan tetapi juga para master dari 3 sekte iblis besar dilanda ketakutan dan mundur. Pada saat itulah seseorang tiba-tiba berteriak, "Pasang surut." Semua orang melihat dan menyaksikan bahwa permukaan laut bintang yang sebelumnya bergolak itu dengan cepat runtuh, dan segera menjadi datar. Pulau-pulau yang telah tenggelam perlahan-lahan muncul kembali. Masuklah ke lautan bintang. Master sekte dari sekte setan mayat, Liang Xuan, meraung. Dia adalah orang pertama yang menerobos udara, menyerbu ke lautan bintang. Melihat hal ini, para master dari 3 sekte iblis besar tidak peduli dengan Yang Xiaotian dan si kera iblis. Mereka semua bergegas ke lautan bintang, tidak meninggalkan satu pun, kecuali puluhan mayat. Kejar! Yang Xiaotian segera berkata dengan suara dingin, lalu mengikuti si kera iblis dalam pengejaran. 3 sekte iblis besar telah bergabung dengan sekte Nether dan aliansi Dewa Kematian Abadi, jadi bagi para penguasa sekte iblis yang telah bergabung dengan sekte Nether dan aliansi Dewa Kematian Abadi, membunuh satu orang berarti mengurangi satu musuh. Maka si kera iblis mengejarnya, dan berhadapan dengan puluhan master sekte iblis lainnya. Melihat Liang Xuan dan yang lainnya telah melarikan diri jauh, akhirnya berhenti. Setelah itu, kera iblis menyeret seorang tetua tertinggi dari sekte iblis mayat ke hadapan Yang Xiaotian. Penatua tertinggi dari sekte setan mayat ini belum mati, kera iblis sengaja meninggalkan beberapa napas kehidupan padanya. Setelah diinterogasi oleh kera iblis dan Yang Xiaotian, tetua tertinggi sekte iblis mayat akhirnya mengungkapkan tujuan di balik 3 sekte iblis besar memasuki lautan bintang. Ternyata, para master dari 3 sekte iblis besar datang ke laut bintang terutama untuk Dewa Bintang Besi. Dewa Bintang Besi, Yang Xiaotian merenung, kita akan mencari api surgawi Ziwei terlebih dahulu. Ya, Tuan Muda. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian dan kera iblis menghilang ke langit. Meskipun Dewa Bintang Besi juga merupakan harta langka, baginya saat ini, api surgawi Ziwei lebih penting. Adapun tetua tertinggi dari sekte setan mayat, dia dirobek menjadi 2 bagian oleh kera setan. Sementara Yang Xiaotian dan kera iblis terbang menuju pulau yang disebutkan Putri Wan Ning. Putri Wan Ning dan rombongan gurunya juga telah tiba di lautan bintang. Para master dari berbagai sekte dan faksi juga berdatangan ke laut bintang. Gerbang Tianxuan telah memperoleh air Dewa Bintang. Paviliun Angin Guntur telah memperoleh batu Dewa Angin Guntur. Saat para master dari berbagai sekte dan faksi berdatangan, berita tentang harta karun yang diperoleh berbagai sekte dan faksi pun bermunculan. Dewa Bintang Air dan batu Dewa Angin Guntur memang merupakan harta yang langka. Terutama air Dewa Bintang, bahkan lebih baik daripada cairan esensi kehidupan, air surgawi bawaan. Yang Xiaotian terkejut mengetahui bahwa gerbang Tianxuan telah memperoleh air Dewa Bintang. Saya tidak menyangka akan ada air Dewa Bintang di lautan bintang, kata Yang Xiaotian. Jika dia bisa mendapatkan air Dewa Bintang dan berlatih dengan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, hasilnya tentu akan lebih baik. Legenda mengatakan bahwa ada pohon Dewa Bintang di lautan bintang, meskipun aku tidak yakin apakah itu benar, kata kera iblis. Pohon Dewa Bintang. Hati Yang Xiaotian bergetar. Ya, pohon Dewa Bintang. Kera iblis mengangguk, menurut legenda, sejak lahirnya lautan bintang, pohon Dewa Bintang telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa Dewa Biru pernah melihat pohon Dewa Bintang dan memetik beberapa lusin buah Dewa Bintang. Justru karena inilah penguasa Dewa Biru meletakkan fondasi yang sangat kokoh. Baru pada saat itulah dia mengolah 14 takdir surgawi dan 14 buah suci. Yang Xiaotian tiba-tiba menyadari. Tak heran jika Dewa-Dewa Biru dapat memadatkan 14 takdir surgawi dan 14 buah suci. Dia telah memperoleh beberapa lusin buah Dewa Bintang. Buah Dewa Bintang, sebanding dengan buah Dewa Kehidupan, konsep beberapa lusin di antaranya sangat mengejutkan. Bahkan seorang murid berbakat biasa, yang telah mengonsumsi beberapa lusin buah Dewa Bintang dan berkultivasi keras selama puluhan tahun, dapat melihat kultivasinya melambung ke tingkat yang menakjubkan. Namun, sejak Dewa Azure, pohon Dewa Bintang tidak terlihat lagi, kata kera iblis, dalam sejuta tahun terakhir, pohon Dewa Bintang seharusnya telah menghasilkan selusin buah Dewa Bintang lagi. Hati Yang Xiaotian membara. Jika dia bisa mendapatkan selusin buah Dewa Bintang, dia pasti bisa membuka semua 1296 titik akupuntur di tubuhnya dalam waktu 1 tahun, lalu menerobos ke alam Kaisar Agung. Mungkin bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, setelah menaklukkan api surgawi Ziwei, Yang Xiaotian memutuskan untuk mencari pohon Dewa Bintang dengan benar.
Keduanya terus terbang menuju Pulau Api Surgawi Ziwei. Suatu hari kemudian, sebuah pulau besar, seperti sebidang tanah, muncul di bidang penglihatan mereka. Pulau ini berwarna merah menyala dan sangat mencolok di Laut Bintang. Menurut apa yang dikatakan Putri Wan Ning, di pulau inilah dia pernah bertemu dengan api surgawi Ziwei. Yang Xiaotian mempercepat lajunya dan mencapai wilayah udara di atas pulau itu. Tidak ada sinar matahari di Laut Bintang, yang ada hanya cahaya bintang yang redup, seperti langit malam yang cemerlang, tetapi pulau ini begitu terang benderang sehingga menerangi area laut di sekitarnya. Saat memasuki pulau itu, Yang Xiaotian sudah merasakan kekuatan api yang luar biasa aktif. Terlebih lagi, api surgawi kesengsaraan guntur dan api surgawi 1000 Buddha di dalam tubuhnya menjadi sangat aktif. Memang benar, seperti yang dikatakan Putri Wan Ning, api surgawi Ziwei berada di dalam pulau ini. Jika tidak, api surgawi kesengsaraan guntur dan api surgawi 1000 Buddha di dalam dirinya tidak akan begitu aktif. Tetapi Yang Xiaotian merasakan adanya bahaya yang mengancam. Bahaya ini bukan berasal dari api surgawi Ziwei, tetapi dari keberadaan kuat lain di pulau itu. Tuan muda, berhati-hatilah. Kera iblis pun merasakan aura berbahaya dari makhluk kuat lainnya dan berbicara. Belum sempat dia bicara, tanah di pulau itu tiba-tiba meledak, menampakkan seekor singa api raksasa yang menyembul dari dalam tanah, membuka mulutnya yang berapi-api hendak menelan Yang Xiaotian. Singa api ini adalah singa piroklastik binatang surgawi kuno, binatang pendamping api surgawi Ziwei. Ia bersembunyi di bawah tanah, melahap energi spiritual api dari api surgawi Ziwei untuk berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kekuatan surgawinya sangat mengesankan. Melihat hal itu, si kera iblis langsung melayangkan pukulan. Ledakan. Tinjunya bertabrakan dengan kaki raksasa singa piroklastik. Singa piroklastik itu terlempar dan menghantam beberapa gunung di seluruh pulau. Si kera iblis pun terguncang mundur berulang kali. Kekuatan singa piroklastik ini setara dengan Dewa Pedang Langit Iblis di masa lalu, dan meski sedikit lebih lemah, tidak banyak perbedaannya. Tuan muda, pergilah taklukkan api surgawi Ziwei. Aku akan menghadapi singa piroklastik. Si kera iblis melolong dan melayangkan pukulan lagi ke arah singa piroklastik. Bab 414, Tiga Api Surgawi yang Besar. Singa piroklastik itu diterbangkan oleh kera iblis, dan dalam kesakitannya, ia meraung dengan marah saat ia menyerang dengan gila-gilaan ke arah kera iblis. Keduanya bentrok dalam pertempuran. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, dia melewati mereka dan terbang menuju lokasi api surgawi Ziwei. Singa piroklastik menyadari niat Yang Xiaotian, menjadi marah, dan ingin bergerak melawan Yang Xiaotian, tetapi dihentikan oleh kera iblis. Yang Xiaotian tiba di puncak tertinggi pulau itu dan mengeluarkan kuali surgawi naga hijau, Yuan sejatinya dan seluruh 365 titik akupunturnya berfungsi sepenuhnya. Seluruh Yuan sejati melonjak keluar, kuali berayun ke puncak gunung. Ledakan. Terdengarlah suara keras yang menggetarkan langit. Puncak gunung diledakkan oleh Yang Xiaotian dan hancur berkeping-keping. Saat puncak gunung dihancurkan oleh ayunan Yang Xiaotian. Api surgawi yang tak berujung dan tak terhingga meledak. Seseorang dapat melihat 1, 2, 3, total 7 bintang api surgawi, seperti bintang, terbang keluar dari kedalaman bumi. 7 api surgawi bintang yang agung berkumpul menjadi peta formasi, membentuk masa api surgawi, ini adalah api surgawi Ziwei. Dengan munculnya api surgawi Ziwei, langit dan bumi menjadi cerah, dan permukaan laut bintang di sekitarnya tampak ditutupi lapisan api surgawi, bersinar terang. Api yang dahsyat itu melonjak liar ke arah Yang Xiaotian. Bahkan sebelum api itu mencapai dirinya, Yang Xiaotian merasa seakan-akan ia berada di tengah lautan api yang jumlahnya miliaran, dengan sensasi bahwa seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Yang Xiaotian belum pernah menghadapi kobaran api yang demikian mengerikan, bahkan gabungan kekuatan api surgawi 1000 Buddha dan api surgawi kesengsaraan guntur tidaklah semenakutkan kobaran api di hadapannya. Sekalipun pertahanannya dikerahkan sepenuhnya, jika api ini memercik sedikit saja padanya, dia akan hancur menjadi abu. Pada saat api hendak melahap Yang Xiaotian, Guru Ding menyelimutinya dengan seberkas cahaya. Gunakan teknik pengendalian api. Suara Master Ding terdengar. Yang Xiaotian buru-buru mengoperasikan teknik pengendalian api, melepaskan rune api dalam upaya menundukkan api surgawi Ziwei, tetapi kekuatan api surgawi Ziwei terlalu kuat, rune api Yang Xiaotian hancur saat bersentuhan. Yang Xiaotian berulang kali meluncurkan rune api. Tetapi rune api berulang kali dihancurkan oleh api surgawi Ziwei. Rune api miliknya tidak dapat mendekati api surgawi Ziwei.
Api surgawi dari api surgawi Ziwei bagaikan samudera tak berbatas, gelombang demi gelombang, membumbung tinggi hingga ribuan kaki. Di dalam api tersebut, 7 api surgawi bintang berdenyut dengan cahaya. Dibandingkan dengan api surgawi yang telah dijinakkannya sebelumnya, api surgawi Ziwei ini berada di liga yang sama sekali berbeda. Api surgawi menduduki peringkat 100 teratas api abnormal, dan kekuatannya tidak lemah, namun tidak sepersejuta dari api surgawi Ziwei. Api dari api surgawi Ziwei berubah menjadi lautan api yang membentang entah sejauh berapa mil, bahkan 2 binatang surgawi, kera iblis dan singa piroklastik, tidak dapat menahan kekuatan api surgawi Ziwei. Jadi, mereka terus bertarung sambil mundur, sampai mereka meninggalkan pulau itu, mundur puluhan ribu mil jauhnya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan api surgawi Ziwei, namun untungnya, Guru Ding memancarkan sinar cahaya satu demi satu, menyelimuti api surgawi Ziwei, mencegahnya terbang menjauh. Meski begitu, api surgawi Ziwei terus membombardir penghalang cahaya Guru Ding, menyebabkannya bergema tanpa henti. Kekuatan api surgawi Ziwei jauh melampaui imajinasi Yang Xiaotian. 7 hari berlalu, dan api surgawi Ziwei tetap seperti harimau dan singa liar, menyebabkan penghalang cahaya bergema tanpa henti. Setiap kali penghalang cahaya meredup, serangan api surgawi Ziwei menjadi semakin intens. Selama 7 hari, Yang Xiaotian terus meluncurkan satu rune api demi satu. Namun, saat rune api mendekati api surgawi Ziwei, mereka terus hancur. Yang Xiaotian menatap api surgawi Ziwei yang masih sangat panas dan ganas, dia pun terdiam. Ini agak terlalu ganas. Kalau dipikir-pikir, api surgawi 1000 Buddha yang asli telah padam hanya setelah 3 hari, sekarang, 7 hari telah berlalu, dan api surgawi Ziwei masih penuh dengan vitalitas. Kalau keadaan ini terus berlanjut selama 10 hari sampai setengah bulan ke depan, saya khawatir air laut bintang akan naik lagi. Saat itu, dia harus mundur dari laut bintang. Begitu air laut bintang naik, jenis air asal bintang akan muncul dari jurang dalam laut. Air asal bintang ini beratnya 1 miliar pon per tetes, dan bahkan pembangkit tenaga roh surgawi akan hancur menjadi debu jika ditelan olehnya, tidak meninggalkan sisa apapun. Oleh karena itu, ia harus menaklukkan api surgawi Ziwei sebelum air lautan bintang naik lagi. 3 hari lagi berlalu. Akhirnya, api surgawi Ziwei yang kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Melihat api surgawi Ziwei akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Yang Xiaotian merasa lega, tetapi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya, terus-menerus memasukkan rune api ke dalam api. Hari lain berlalu. Akhirnya, rune api menerobos pertahanan api surgawi Ziwei dan menyatu dengannya. Saat rune api terintegrasi, api surgawi Ziwei secara bertahap menjadi tenang. 2 hari lagi berlalu. Api surgawi Ziwei akhirnya sepenuhnya padam, dan Yang Xiaotian membentuk hubungan darah dengannya. Dia mengulurkan tangannya, dan api surgawi Ziwei terus menyusut, mendarat di telapak tangannya. Melihat api surgawi Ziwei di depannya, Yang Xiaotian hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagaimanapun, ini adalah api surgawi yang peringkat ke-7. Dia telah merasakan secara mendalam kekuatan api surgawi Ziwei. Setelah menaklukkan api surgawi Ziwei, dia sekarang memiliki 3 api surgawi utama, dan dia segera dapat mulai memurnikan ramuan surgawi tingkat kedua. Terlebih lagi, jika dia berhadapan dengan Ki Kematian Abadi dan Ki Hantu Netherworld lagi, dia sekarang akan memiliki kekuatan penekan tertentu terhadap keduanya. Yang Xiaotian menyimpan api surgawi Ziwei dengan hati-hati, dan pada saat ini, kera iblis juga telah kembali ke sisinya. Singa piroklastik telah dikalahkan dan telah melarikan diri 11 hari sebelumnya. Selamat, Tuan Muda, kata si kera iblis, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat melihat Yang Xiaotian menaklukkan api surgawi Ziwei. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, ayo kita cari pohon Dewa Bintang. Lautan bintang itu luas dan tak terbatas. Meskipun harapan untuk menemukan pohon Dewa Bintang itu tipis, Yang Xiaotian tetap ingin mencarinya. Akan tetapi, karena hanya tersisa beberapa hari sebelum air pasang berikutnya, mereka harus bergegas. Mereka berdua terbang ke langit dan meninggalkan pulau itu. Sehari berlalu dengan cepat, dan meskipun mereka tidak menemukan pohon Dewa Bintang, mereka menemukan banyak harta karun. Yang Xiaotian bahkan menemukan sedikit air Dewa Bintang. Namun hanya beberapa suap saja, tidak lebih. Jadi, Yang Xiaotian menghabiskan hari-harinya mencari pohon Dewa Bintang dan malam-malamnya berkultivasi di sebuah pulau tertentu. Suatu hari, saat Yang Xiaotian melewati sebuah pulau, ia bertemu banyak ahli dari berbagai sekte.
Para ahli dari Kekaisaran Dewa Segudang dan para ahli dari 3 sekte iblis utama sedang bertarung. Meskipun Kekaisaran Dewa Segudang telah membawa banyak ahli kali ini, mereka masih lebih lemah dibandingkan dengan 3 sekte iblis utama. Aku khawatir Putri Wan Ning dalam bahaya. Putri Wan Ning adalah wanita cantik yang lembut. Jika dia jatuh ke tangan 3 ahli sekte iblis utama, aku khawatir dia akan dibantai sampai mati oleh ratusan orang, sungguh disayangkan. Putri Wan Ning adalah putri kesayangan Kaisar Agung Dewa Segudang. Tentunya para ahli dari 3 sekte iblis utama tidak akan berani melakukan apapun padanya, kan? Tidak berani. Beberapa hari yang lalu, Sekte Setan Mayat dan Sekte Neter berani mengepung Istana Dewa Biru. Apakah menurutmu Sekte Setan Mayat akan takut pada Kaisar Agung Dewa Segudang? Mendengar ini, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Dia mendekati para ahli sekte, menyerahkan sekantong batu roh, dan setelah mengetahui lokasi di mana 3 sekte iblis utama dan Kekaisaran Dewa Segudang bentrok, dia dan kera iblis segera bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, di sebuah pulau, para ahli dari 3 sekte iblis utama sedang mengepung dan menyerang bawahan Putri Wan Ning. Memang, seperti yang dikatakan para ahli sekte, kekuatan yang dibawa oleh Kekaisaran Dewa Segudang, meskipun banyak, masih lebih lemah dibandingkan dengan 3 sekte iblis utama. Di bawah pengepungan para ahli sekte iblis, pasukan Kekaisaran Dewa Segudang terus-menerus dibantai. Bab 415, Adik Muda Yang. Melihat satu demi satu prajurit elit dari Kekaisaran Dewa Segudang jatuh, Liang Xuan, master sekte dari Sekte Setan Mayat, mencibir dingin. Matanya menyapu wajah Putri Wan Ning yang memukau dan sosoknya yang menjulang tinggi, merasakan panas yang membara di hatinya. Penatuayan, kami akan tetap tinggal untuk menahan mereka. Kau bawa putri dan pergi. Teriak seorang master dari Kekaisaran Dewa Segudang, kekuatan surgawinya terus meluas dan dengan ganas menyerang 3 elit sekte iblis yang hebat, mencoba untuk merobek celah. Akan tetapi, baru saja dia melancarkan gerakan, dia secara memalukan terlempar ke belakang oleh pukulan dari master sekte dari Sekte Setan Darah. Pemimpin sekte dari Sekte Setan Darah tertawa jahat, pergi. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih bisa melarikan diri? Tatapannya jatuh pada Putri Wan Ning, bukan. Sungguh, kecantikan yang dapat menumbangkan kota dan negara. Yang langka adalah dia masih bunga yang belum tersentuh. Yakinlah, sebentar lagi kami akan membiarkanmu merasakan sepenuhnya kekuatan tempur kami yang dahsyat, menjaminmu kenikmatan yang melampaui surga. 3 elit sekte iblis tertawa terbahak-bahak. Putri Wan Ning sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Master sekte, kita akan mendapatkan bagian kita saat waktunya tiba, kan? Tanya seorang leluhur senior dari Sekte Setan Darah di tingkat alam suci sambil tersenyum. Jangan khawatir, semua orang akan mendapatkan bagiannya. Master sekte dari Sekte Setan Darah tertawa dengan gila. Wan Ning gemetar karena amarah yang amat besar. Dia menyaksikan bawahannya berjatuhan satu demi satu, merasa panik, geram, dan patah hati. Para penjaga ini telah mengikutinya sejak kecil. Liang Xuan, jika kau melepaskan putri kami, Kekaisaran Dewa Segudang akan memberimu harta yang sangat berharga, kata Penatuayan dengan sungguh-sungguh di samping Wan Ning, apapun yang kau inginkan, selama Kekaisaran Dewa Segudang memilikinya, kami akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan. Liang Xuan menggelengkan kepalanya, harta karun, kami dari Sekte Setan Mayat punya banyak. Kemudian, menatap Wan Ning, dia tersenyum sinis, namun, setelah kami menikmati putri Anda dan merasa lelah, tidak akan terlambat untuk menukarnya dengan harta karun berharga dari brankas Kekaisaran Dewa Segudang. Tetuayan dan para penguasa Kekaisaran Dewa Segudang hampir tidak dapat menahan amarahnya. Penatuayan, pergilah dan jangan khawatirkan aku. Di tengah amarahnya, Wan Ning menenangkan diri dan berkata kepada Penatuayan di sampingnya. Mengingat kekuatan Penatuayan, jika dia melarikan diri sendirian, masih ada harapan untuk mengukir jalan berdarah. Penatuayan menggelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun, bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan sang putri dan melarikan diri. Sambil tertawa dingin, Liang Xuan mengalihkan pandangannya ke para master sekte iblis yang sedang menambang besi Dewa Bintang di kejauhan dan berteriak, cepatlah. Air pasang sedang naik. Jika kalian tidak menambang besi Dewa Bintang sebelum air pasang datang, kalian harus tahu akibatnya saat kembali. Para master sekte iblis yang tengah menambang gemetar, lalu mengaktifkan kembali kekuatan suci mereka, dan mulai menambang dengan sekuat tenaga. Akan tetapi,
Tanah yang menutupi Dewa Bintang Besi terlalu keras, bahkan para leluhur senior di tingkat alam suci, yang menggunakan pedang yang sebanding dengan pedang surgawi milikku, merasa kesulitan untuk menerobosnya. Setelah memarahi para ahli tambang, Liang Xuan tiba-tiba melesat maju untuk menghadapi Tetua Yan dan menamparkan telapak tangannya. Liang Xuan terlalu cepat, dan sebelum Tetua Yan sempat bereaksi, dia terlempar karena sebuah pukulan. Saat ia mendarat, ada bekas telapak tangan hitam di dadanya. Dari jejak telapak tangannya, aura mayat yang mengejutkan terpancar dan dadanya mulai membusuk. Terlebih lagi, aura mayat itu menyebar, menggerogoti area di sekitar dadanya. Telapak racun mayat. Tetua Yan memuntahkan seteguk darah. Telapak racun mayat, salah satu teknik telapak racun paling ganas di benua Dewa Biru. Para praktisi akan merendam tangan mereka dalam air mayat selama bertahun-tahun, dan setelah mahir, siapapun yang terkena teknik ini akan mengalami pengikisan aura mayat pada tubuhnya, dan membusuk terus-menerus. Sakitnya tak tertahankan. Penatua Yan, teriak Putri Wan Ning saat melihat Tetua Yan terkena telapak racun mayat Liang Xuan. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya racun mayat. Dan racun dari pohon palem racun mayat sangat sulit dikeluarkan, hampir tidak ada penawarnya. Jika tidak ada cairan esensi kehidupan atau air guntur kesengsaraan surgawi dalam waktu singkat, kematian hampir pasti terjadi. Setelah melemparkan Tetua Yan dengan telapak tangannya, tangan Liang Xuan tidak berhenti, terus melambai. Petik 2. Para ahli dari Myriad Gods Empire terus-menerus terhempas. Beberapa ahli dari Kekaisaran Dewa segudang jantung mereka meledak oleh telapak racun mayat Liang Xuan, dan langsung tewas. Lakukan yang terbaik. Liang Xuan berkata kepada 3 ahli Sekte Iblis, semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita bisa menikmatinya. Ketiga ahli Sekte Iblis sangat bersemangat dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tak lama kemudian, ratusan ahli dari Kekaisaran Dewa segudang terhempas atau langsung terhantam hingga tewas. Pada akhirnya, hanya Putri Wan Ning yang tetap berdiri. Pergi, bawa dia ke sini, perintah Liang Xuan kepada seorang ahli dari Sekte Setan Mayat yang berdiri di dekatnya. Ahli Sekte Setan Mayat itu dengan senang hati menurutinya, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Putri Wan Ning. Namun, saat dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, tiba-tiba, terdengar suara lolongan. Pakar Sekte Setan Mayat itu terkejut dan melihat rantai besi hitam melesat di udara. Melihat rantai besi hitam itu, raut wajahnya berubah drastis. Ia mencoba menghindar, tetapi terlambat, rantai itu langsung jatuh dari atas kepalanya. Ahli Sekte Setan Mayat terbelah 2 akibat serangan kuat itu. Tiap-tiap belahan tubuhnya terlepas. Perubahan yang mendadak itu membuat semua orang tercengang. Orang-orang melihat dan menyaksikan seorang pemuda berpakaian biru mendekat melalui udara, diikuti oleh seorang pria kekar yang ditutupi bulu hitam. Melihat para pendatang baru, para ahli dari 3 Sekte Iblis semuanya berubah warna. Tangan Liang Xuan semakin gemetar. Baru 10 hari yang lalu, pedang besar iblis mayatnya telah dipukul oleh rantai besi kera iblis, meninggalkan bekas goresan besar di pedangnya. Putri Wan Ning, saat melihat pendatang baru itu, menunjukkan ketidakpercayaan bercampur kegembiraan di wajah cantiknya, adik muda Yang. Pendatang baru itu sebenarnya adalah adik junior Yang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan saudara muda Yang di sini. Kau lagi, bocah. Pemimpin Sekte Buddha Jahat menatap Yang Xiaotian dengan campuran keterkejutan dan kemarahan, menggertakkan giginya, kau telah menyinggung 3 Sekte Iblis besar kami, dan akhirmu akan sangat menyedihkan, dan bukan hanya kau tetapi juga sektemu, keluargamu, semua akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bunuh. Yang Xiaotian tidak mau repot-repot membuang kata-kata dan membiarkan kera iblis mulai membantai. Sang kera iblis melolong, melangkah maju, dan tiba di atas pulau, mengayunkan 2 rantai besi panjangnya sekali lagi. Melihat 2 rantai yang saling menyapu, Master Sekte Buddha Jahat menjadi panik. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih lemah dari Liang Xuan, dan bahkan Liang Xuan kesulitan menahan serangan dari rantai besi kera iblis, apalagi dia. Ia tidak berani menghadapi rantai itu secara langsung dan mencoba menghindar dengan panik, tetapi si kera iblis jelas tidak ingin membiarkannya pergi karena rantai besi itu terus mengejarnya. Yang Xiaotian terbang ke sisi Putri Wan Ning. Adik muda Yang, kok bisa kamu ada di lautan bintang? Seru Putri Wan Ning dengan heran dan gembira, tak dapat menyembunyikan kebahagiaan di matanya. Menatap Yang Xiaotian di hadapannya, dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia tidak akan takut apapun yang jatuh dari langit.
Ketika mendengar Putri Wan Ning bertanya bagaimana dia bisa berada di lautan bintang, Yang Xiaotian tidak tahu bagaimana menjawabnya, tentunya dia tidak bisa mengatakan dia ada di sana untuk menemukan api surgawi Ziwei. Yang Xiaotian berdeham dan berkata, aku akan mulai dengan mengobati luka mereka. Setelah itu, dia pergi ke Tetua Yan dan mengeluarkan 10 tetes air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Mata indah Putri Wan Ning membelalak. Bahkan Tetua Yan, yang mengira dirinya pasti akan mati, menatap dengan tak percaya. Pemuda itu ternyata memiliki air guntur kesengsaraan surgawi, dan 6 kali lipatnya. Yang Xiaotian memberi Tetua Yan 10 tetes air guntur kesengsaraan 6 kali lipat, lalu melanjutkan kepada para ahli lain dari Kekaisaran Dewa Segudang, memberikan masing-masing dari mereka 10 tetes untuk ditelan. Melihat Yang Xiaotian memiliki begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, tidak hanya Putri Wan Ning dan yang lainnya tercengang, tetapi juga Liang Xuan dan yang lainnya menatap dengan mata melotot. Bab 416 Pasang Surut. Air petir kesengsaraan surgawi yang 6 kali lipat benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai benda penyembuhan ajaib yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Setelah menelan air petir kesengsaraan surgawi yang 6 kali lipat, Tetua Yan dan yang lainnya dengan cepat pulih dari luka-luka mereka. Racun mayat dalam tubuh mereka terus dimurnikan oleh energi gemuruh di dalam air guntur. Setelah luka-luka mereka sembuh, Tetua Yan dan kelompoknya bergabung dalam pertempuran besar, bertarung bersama kera iblis melawan penguasa 3 sekte iblis utama. Beberapa saat yang lalu, orang-orang Kekaisaran Naga Surgawi hampir dibantai sepihak oleh para penguasa 3 sekte iblis utama, tetapi sekarang dengan adanya kera iblis di pihak mereka, setiap anggota Kekaisaran Naga Surgawi bertarung dengan keganasan baru, mata mereka merah darah karena niat membunuh, memaksa para penguasa 3 sekte iblis utama mundur dengan cepat. Liang Xuan, Master Sekte Buddha Jahat, dan Master Sekte Setan Darah, bersama dengan sekelompok petarung tangguh, mengepung dan menyerang kera iblis. Namun, keganasan kera iblis jauh melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan dengan ratusan dari mereka yang menyerang kera iblis, mereka tetap terhempas, memuntahkan darah tanpa henti. Didorong oleh sensasi pertempuran, si kera iblis meraung ke surga, tubuhnya meledak dengan cahaya gelap, berubah menjadi bentuk aslinya, seekor kera iblis raksasa yang menggapai langit, rantai besi di tangannya mencambuk ke bawah. Ledakan. Beberapa master dari sekte iblis langsung hancur berkeping-keping oleh rantai besi itu. Rantai besi itu jatuh ke tanah. Bumi retak. Pulau itu berguncang hebat, seakan-akan hendak terbelah. Menyaksikan wujud asli kera iblis yang menjulang ke langit, Liang Xuan dan yang lainnya menjadi pucat. Kera iblis yang penuh hati. Itu yang dari Demon Ape Ridge. Seorang tetua dari sekte setan darah berseru kaget. Liang Xuan dan yang lainnya akhirnya menyadari siapa pria dengan niat membunuh yang kejam di hadapan mereka. Tak lain dan tak bukan adalah kera iblis tulus yang telah ditekan di bawah punggungan kera iblis oleh Dewa Pedang Naga Surgawi. Jika seseorang harus menyebutkan iblis paling terkenal di benua Dewa Biru selama 10.000 tahun terakhir, iblis dari Demon Ape Ridge niscaya akan menjadi yang teratas dalam daftar. Menyadari bahwa mereka tengah berhadapan dengan si kera iblis yang tulus, para penguasa 3 sekte iblis utama merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebelum ditekan oleh Dewa Pedang Naga Langit, kera iblis yang tulus telah membantai banyak sekte, meninggalkan sungai darah di belakangnya. Selain itu, hampir tidak ada dari mereka yang terbunuh yang dibiarkan utuh. Mereka hancur berkeping-keping atau terkoyak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Penatua, dengan reputasimu yang terhormat, mengapa kau tunduk pada junior dari ras manusia? Liang Xuan, menahan keterkejutan di hatinya, mencoba membujuk si kera iblis. Dengan ketenaranmu, jika kau bergabung dengan kami, leluhur iblis mayat dan dewa kematian abadi pasti akan menyambutmu dari ribuan mil jauhnya. Dengan begitu, apa kekhawatiran kita jika tidak bisa menyapu bersih benua Dewa Biru? Akan tetapi, yang menanggapi Liang Xuan adalah ayunan tongkat kera iblis yang ganas. Rantai besi kera iblis menghantam Liang Xuan, persetan dengan telur ibumu. Iblis mayat, dewa kematian abadi, mereka bahkan tidak layak untuk mencuci bola tuan mudaku. Tidak layak untuk mencuci buah zakarnya. Mendengar kata-kata kera iblis, Liang Xuan dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Wajah Putri Wan Ning menjadi sedikit merah, dan dia meludah. Bawahan dari adik muda yang sungguh hebat. Yang Xiaotian berdiri tepat di samping Putri Wan Ning, dan setelah mendengar ini, garis-garis hitam muncul di dahinya. Kera tua ini benar-benar tidak punya filter.
Dia tidak menyangka si kera tua tiba-tiba akan menyinggung dewa kematian abadi dan buah zakarnya sendiri dalam waktu yang bersamaan. Tiba-tiba, jantung kera iblis di dadanya mulai berdebar kencang, setiap detaknya bergema seperti hentakan genderang. Kekuatan hati. Dia akan mengaktifkan kekuatan hati. Wajah Master Sekte Buddha Jahat berubah drastis. Di Kekaisaran 100 Klan, banyak suku kuno yang memiliki garis keturunan dan fisik yang kuat, beberapa terlahir dengan mata dewa, beberapa bersayap di punggung, namun suku kera iblis yang tulus terlahir dengan konstitusi yang tulus. Tulus, dikenal sebagai hati yang abadi. Ini pula sebabnya Dewa Pedang Naga Langit tidak dapat membunuh kera iblis saat itu. Begitu kekuatan hati diaktifkan, kekuatan kera iblis akan melonjak sekali lagi. Kera iblis sudah luar biasa kuatnya, tetapi dengan kekuatan hati yang diaktifkan, seberapa kuatkah jadinya? Liang Xuan dan Ketua Sekte Setan Darah merasa kekuatan kera iblis semakin meningkat, mereka pun semakin ketakutan. Tetapi sekarang, karena Dewa Bintang Besi belum digali, mereka tidak berani mundur bahkan jika mereka ingin melakukannya. Dewa Bintang Besi ini adalah apa yang dituntut oleh Dewa Kematian Abadi. Leluhur sekte dari 3 sekte utama telah mengatakan bahwa bahkan jika mereka mati, mereka harus membawa kembali Dewa Bintang Besi. Bunuh. Liang Xuan, wajahnya penuh dengan keputusasaan yang hebat, meraung saat dia mengacungkan pedang besar iblis mayat dengan liar ke arah kera iblis, sambil berteriak, gali lebih cepat, berikan semua yang kau punya. Kelompok elit sekte iblis yang menggali Dewa Bintang Besi menggali lebih panik lagi. Tanah bergetar karena kekacauan penggalian mereka. Akan tetapi, saat pedang besar iblis mayat Liang Xuan diayunkan, pedang itu terkena rantai besi kera iblis. Dentang, Liang Xuan dan pedang besar iblis mayat terpental sekali lagi. Kepingan besar lain muncul pada pedang besar Course Demon. Bunuh bocah itu. Master Sekte Buddha Jahat mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian dengan mata merah darah, berseru, setelah mengatakan itu, dia melakukan gerakan pertama untuk menebas Yang Xiaotian. Namun sebelum serangannya bisa mencapai Yang Xiaotian, rantai besi kera iblis berayun sekali lagi, memaksanya mundur dengan memalukan. Dengan rantai besi kera iblis yang berayun terus-menerus, satu demi satu ahli sekte iblis dicambuk hingga berkeping-keping, dihancurkan menjadi bubur, atau diterbangkan. Baik Liang Xuan, Master Sekte Buddha Jahat, maupun Master Sekte Setan Darah tidak dapat menahan satu serangan pun dari kera iblis. Di bawah pembantaian kera iblis yang tiada henti, jumlah ahli dari 3 sekte iblis utama menyusut. Pada akhirnya, hanya Liang Xuan, Master Sekte Buddha Jahat, Master Sekte Setan Darah, dan beberapa tetua alam roh surgawi yang kuat yang tersisa. Melihat rekan-rekan mereka terus-menerus dicambuk hingga berkeping-keping dan dihancurkan menjadi bubur, para tetua alam roh surgawi yang sangat terampil itu dipenuhi dengan ketakutan di mata mereka dan telah lama kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Akhirnya, seorang tetua alam roh surgawi tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya dan melarikan diri dalam keputusasaan, tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi wajah Liang Xuan berubah jelek saat melihatnya. Dia mengamati para tetua lainnya dengan tatapan tajam di matanya, siapa yang berani melarikan diri? Sudahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Tetapi tidak peduli seberapa keras Liang Xuan berteriak, dia tidak bisa menghentikan leluhur roh surgawi lainnya dari rasa takut di hati mereka, dan beberapa masih melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka pasti akan mati. Jika mereka melarikan diri, mungkin ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Wajah Liang Xuan tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Dia menoleh ke arah 10 orang elit sekte iblis yang tengah menggali besi Dewa Bintang, hanya untuk melihat mereka dikepung dan dibantai oleh para ahli dari Kekaisaran Dewa Segudang, yang tidak dapat melanjutkan penggalian mereka. Rasa realisasi yang tragis tiba-tiba muncul dalam hati Liang Xuan. Jelas, mustahil bagi mereka untuk menggali Dewa Bintang Besi sekarang. Saudara Liang, sebaiknya kita mundur dulu dan melaporkan situasi ini kepada leluhur kita. Mereka pasti mengerti, kata Master Sekte Setan Darah dengan mendesak. Baik, Saudara Liang, mari kita mundur dulu. Master Sekte Buddha Jahat juga berteriak dengan mendesak. Mundur. Karena tidak punya pilihan lain, Liang Xuan hanya bisa memberi perintah. Mengikuti perintah Liang Xuan, para ahli yang tersisa dari 3 sekte iblis utama mati-matian melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Si kera iblis mengejar untuk membunuh. Setelah beberapa saat, ia kembali. Terima kasih atas pertolonganmu, Tuan Muda. Yan Kang tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saat aku kembali,
Aku harus melapor kepada Kaisar Agung dan menyampaikan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya kepadamu. Tetua Yan membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menjabat tangannya dan tersenyum, tidak apa-apa. Selanjutnya, Kekaisaran Dewa Segudang mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menggali besi Dewa Bintang. Tepat saat semua orang selesai menggali besi Dewa Bintang, tiba-tiba, seluruh lautan bintang mulai berguncang hebat. Di kejauhan di Cakrawala, gelombang demi gelombang raksasa melonjak ke langit, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Pasang surut. Siapapun yang melihat ombak besar menelan apapun yang ada di jalannya merasa ketakutan. Cepat, kita harus meninggalkan lautan bintang. Putri Wanning segera memanggil kapal terbangnya, dan dia menaikinya bersama para elit dari Kekaisaran Dewa Segudang. Karena tidak punya pilihan lain saat air pasang, Yang Xiaotian dan Kera Iblis hanya bisa menaiki kapal terbang dan pergi. Bab 417, kembali ke pemakaman abadi. Gelombang pasang lautan bintang, bagaikan seekor binatang buas yang menelan langit, membuka mulutnya yang menganga, tanpa henti menelan semua yang ada di dalam lautan bintang. Beberapa ahli sekte yang gagal melarikan diri tepat waktu tenggelam oleh laut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Pasang surut lautan bintang naik terlalu cepat, gelombang tak terbatas melonjak ke langit, menutupi matahari dan mengancam untuk menelan bahkan bintang-bintang di atasnya. Meskipun pesawat ruang angkasa Kekaisaran Dewa Segudang sudah cukup cepat, kecepatan gelombang pasang bahkan lebih cepat lagi, mengejar dengan ganas pesawat ruang angkasa Kekaisaran seperti Star Behemoth, tanpa henti mendekat. Menyaksikan gelombang raksasa yang mendekat dengan cepat, semua ahli di Kekaisaran 10.000 dewa menjadi pucat, dan jantung Putri Wanning berdebar kencang karena gugup. Sebaiknya kau naik pesawat antariksaku saja. Melihat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan pesawat antariksa abisal di bawah tatapan bingung dari Tetua Yan dan yang lainnya. Pesawat ruang angkasa tingkat dewa. Tetua Yan terkejut melihat pesawat ruang angkasa abisal milik Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Putri Wanning, Penatua Yan, dan yang lainnya ke dalam pesawat ruang angkasanya. Dengan seluruh kekuatannya, Yang Xiaotian mendorong pesawat luar angkasa abisal menjadi seberkas cahaya yang merobek gelombang udara tebal, dengan cepat membuat jarak di antara mereka dan gelombang pasang berbintang. Penatua Yan dan yang lainnya, merasakan kecepatan tak tertandingi dari pesawat luar angkasa abisal, sangat terguncang. Putri Wanning merasa kagum dan semakin penasaran dengan Yang Xiaotian. Pertama, ada ramuan suci, 12 hati pedang, lalu api bumi, api emas 9 Phoenix, pedang pengubur surga, pedang pembasmi setan, dan sekarang, baik keras setan yang tulus hati maupun pesawat ruang angkasa tingkat dewa. Dia benar-benar penasaran tentang rahasia apa lagi yang mungkin dimiliki adik junior Yang. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi dari Abyssal Spaceship, semua orang akhirnya meninggalkan Laut Bintang dengan selamat. Setelah meninggalkan Lautan Bintang dan ketika pesawat ruang angkasa mencapai perbatasan Kekaisaran Dewa Segudang, Yang Xiaotian berkata kepada Putri Wanning, kakak senior Wan, aku punya urusan lain dan tidak bisa membawamu kembali ke Akademi Dewa Segudang. Sekali lagi, setahun telah berlalu, dan makam surgawi abadi akan segera dibuka. Dia ingin memasuki makam untuk mencari peti mati surgawi abadi. Jika dia bergegas ke tempat pemakaman abadi sekarang, dia akan tiba tepat waktu. Mendengar ini, meskipun Putri Wanning merasa kecewa, dia hanya bisa membungkuk kepada Yang Xiaotian sebagai ucapan terima kasih, adik muda Yang, terima kasih. Tanpamu, Tetua Yan dan aku tidak akan bisa meninggalkan Lautan Bintang. Sambil berkata demikian, mata Putri Wanning tertuju pada Yang Xiaotian. Merasa agak malu dengan tatapan mata Putri Wanning yang terus-menerus, Yang Xiaotian tertawa, kakak senior Wan, kamu terlalu sopan, apa yang aku lakukan hanyalah usaha kecil. Kemudian, di bawah pengawasan Putri Wanning, dia menggerakkan pesawat ruang angkasa itu, menghilang di Cakrawala bersama Kera Iblis. Tetua Yan dan para ahli lainnya dari Kekaisaran Dewa Segudang membungkuk hormat saat menyaksikan kepergian Yang Xiaotian. Melihat hilangnya sosok Yang Xiaotian, Penatua Yan merasakan haru yang mendalam. Putri, tuan muda yang sudah pergi jauh. Bagaimana kalau kita kembali ke ibu kota Kekaisaran dulu? Tetua Yan melihat Putri Wanning menatap kosong ke arah Yang Xiaotian menghilang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Namun Putri Wanning tiba-tiba berkata, Penatua Yan, menurutmu apa jadinya kakak muda yang di masa depan? Penatua Yan tertegun, merenung, dan berkata, Dewa Abadi. Tuhan yang abadi. Mendengar jawaban Tetua Yan, hati Putri Wanning bergetar hebat.
Setelah Yang Xiaotian dan kera iblis pergi, mereka melaju menuju tanah pemakaman abadi dengan pesawat ruang angkasa. Saat Yang Xiaotian bergegas menuju tanah pemakaman abadi, Liang Xuan, Master Sekte Setan Darah, dan yang lainnya kembali ke Aula Besar Sekte Setan Mayat. Duduk di singgasana di Aula Besar adalah Dewa Kematian Abadi, dikelilingi oleh Old Mo yang terkemuka dari Sekte Setan Mayat. Liang Xuan dan yang lainnya bersujud di tanah, bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Kera iblis yang tulus dari Demon Ape Ridge. Iblis mayat mengerutkan kening setelah mendengar laporan Liang Xuan dan yang lainnya. Ya, dialah orang dari Demon Ape Ridge yang menggagalkan rencana kita. Liang Xuan buru-buru menjelaskan, dia mengikuti seorang pemuda berpakaian biru. Pemuda berbaju biru, Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, Buddha Jahat, Iblis Darah, dan sekumpulan iblis yang tak tertandingi berseru serempak. Wajah mereka berubah, seolah-olah mereka semua terkejut pada saat yang sama. Liang Xuan, pemimpin Sekte Setan Darah, dan yang lainnya melihat perubahan pada ekspresi Dewa Kematian Abadi dan Setan Mayat, semuanya tercengang dan tidak dapat mengerti mengapa penyebutan pemuda berjubah biru tiba-tiba membuat mereka begitu takut. Tuan leluhur, ada apa? Liang Xuan bertanya kepada Iblis Mayat dengan terkejut dan waspada. Iblis Mayat menelan ludah dan berkata, pemuda berjubah biru itu, apakah usianya sekitar 14 atau 15 tahun? Ya, dia terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun, Liang Xuan menjawab cepat, lalu menggambarkan penampilan Yang Xiaotian secara rinci. Setelah mendengar uraian Liang Xuan, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat yakin pemuda berjubah biru yang disebutkan Liang Xuan adalah orang yang sama yang mereka kenal. Untuk sesaat, sekumpulan iblis yang tak tertandingi itu terdiam. Bahkan Dewa Kematian Abadi pun duduk di sana tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan pemuda terkutuk itu kemanapun ia pergi. Pertama kali di makam surgawi abadi, kedua kalinya di makam pedang kematian, dan sekarang Liang Xuan dan yang lainnya berada di lautan bintang. Apakah maksudmu Putri Wan Ning memanggil pemuda itu dengan sebutan adik muda Yang? Setelah beberapa lama, Dewa Kematian Abadi akhirnya bertanya. Ya, Dewa Kematian Abadi, Liang Xuan segera menjawab. Dia pasti murid Akademi Dewa Azure. Seorang murid Akademi Dewa Azure, Dewa Kematian Abadi bergumam dengan tidak yakin. Pergi dan cari tahu lebih banyak. Kemudian dia mengusir Liang Xuan dan yang lainnya dengan lambaian tangannya. Liang Xuan dan yang lainnya merasa lega seolah diampuni, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih, dan kemudian mundur. Tuan, makam surgawi abadi akan segera dibuka. Haruskah kita tetap masuk? Tanya Iblis Mayat. Suasana hati Dewa Kematian Abadi berubah antara terang dan gelap, dia bertekad untuk mendapatkan peti mati surgawi abadi itu. Tetapi bagaimana jika dia bertemu dengan pemuda itu lagi? Memikirkan, Master Ding, yang disebutkan pemuda itu, tangan Dewa Kematian Abadi tanpa sadar mengencang. Itu adalah eksistensi teror tertinggi yang bahkan telah membunuh Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa khawatir dan marah. Masuk. Kenapa tidak masuk? Seru Dewa Kematian Abadi dengan gigi terkatup, matanya berkilat dengan keganasan yang mengerikan. Kita tidak hanya harus masuk, tetapi kali ini kita juga harus menemukan peti mati surgawi abadi. Pohon Dewa Kehidupan, apakah kau sudah tahu siapa yang mengambilnya? Dia berbalik untuk bertanya kepada Iblis Mayat dan yang lainnya. Kami sudah menemukannya. Seharusnya pemuda itu juga yang mengambilnya, kata Buddha Jahat. Mendengar hal itu, amarah Dewa Kematian Abadi semakin memuncak. Itu masa mudaku lagi. Apakah pemuda ini dikirim oleh surga khusus untuk menentangnya? Menekan amarahnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kalau begitu, pohon Dewa Kehidupan sekarang bersama pemuda itu. Memikirkan tentang Tuan Ding itu, dia merasa putus asa di dalam hatinya. Karena pohon Dewa Kehidupan ada bersama pemuda itu, mustahil untuk mengambilnya kembali. Namun tanpa pohon Dewa Kehidupan, bagaimana mungkin dia bisa mengolah kanon Dewa Abadi hingga mencapai puncaknya dalam waktu singkat? Pohon Dewa Bintang, gumamnya dalam hati. Jika dia menemukan pohon Dewa Bintang, masih ada harapan. Namun, di dunia ini, hanya penguasa Dewa Biru yang mengetahui lokasi pasti pohon Dewa Bintang. Penguasa Dewa Biru telah meninggalkan sebuah buku petunjuk di rumah Dewa Biru, dan di dalam buku petunjuk itu tertulis lokasi pasti pohon Dewa Bintang. Tampaknya dia harus menjelajah ke Azure God Mansion sekali lagi. Bersiaplah, besok kita akan menuju ke pemakaman abadi, kata Dewa Kematian Abadi sambil memfokuskan kembali pikirannya.
Bab 418, Katak Darah Kuno. Yang Xiaotian tidak menyadari bahwa Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, dan yang lainnya tengah berencana memasuki tanah pemakaman abadi lagi. Apa yang tengah dipikirkannya adalah masalah pohon Dewa Bintang. Sekarang, dia harus menunggu lautan bintang surut sebelum mencari pohon Dewa Bintang lagi. Akan tetapi, jika seseorang tidak mengetahui lokasi pasti pohon Dewa Bintang, mencari satu pohon saja di lautan bintang yang luas sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang Xiaotian bertanya kepada kera iblis tentang pohon Dewa Bintang. Kera iblis berkata, hanya penguasa Dewa Biru yang tahu lokasi pasti pohon Dewa Bintang. Ia merenung, dikatakan bahwa penguasa Dewa Biru meninggalkan buku catatan tulisan tangan, yang merinci lokasi pohon Dewa Bintang dan banyak harta karun dari dunia jiwa bela diri. Namun, buku catatan itu ada di dalam Azure God Mansion. Di Azure God Mansion, hati yang Xiaotian langsung dipenuhi harapan. Tetap saja, buku catatan itu disegel dengan kekuatan Dewa Azure, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya, si kera iblis menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian terkejut, tidak seorang pun bisa membukanya. Bahkan senior Azure Bear tidak bisa membukanya. Tanya Yang Xiaotian. Dia mungkin tidak bisa, kata si kera iblis, lalu mengubah nadanya, namun, karena kamu telah menerima warisan dari Dewa-Dewa Biru, kamu seharusnya bisa membukanya. Atau, dengan kekuatan Tuan Ding, dia seharusnya bisa meledakkannya. Yang Xiaotian mengangguk. Meskipun sekarang ia memiliki pedang Dewa Biru dan telah mengolah teknik pedang Dewa Biru, ia masih belum dapat dianggap telah benar-benar menerima warisan dari Dewa-Dewa Biru. Hanya setelah menyatu dengan hati Dewa Biru, ia akan benar-benar memiliki kekuatan dan warisan dari Dewa-Dewa Biru. Akan tetapi, sekarang buku catatan itu sudah berada di Azure God Mansion, dia harus mempercepat kultivasinya, menerobos ke alam Kaisar Agung, dan naik menjadi murid Azure God Mansion. Malam itu tenang dan damai. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal terbang, memperhatikan malam yang cepat surut. Kera tua, apakah menurutmu benua lain juga seperti benua Dewa Biru? Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya. Si kera iblis mengerti apa yang dimaksud Yang Xiaotian dan berkata, di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau, di mana ada manusia, di situ ada perselisihan, pertumpahan darah, ketidakadilan, dan iblis yang tiada taraf seperti Dewa Kematian Abadi. Benua lain mungkin lebih kacau daripada benua Dewa Biru. Yang Xiaotian bertanya, apakah kamu pernah ke benua Pedang Segudang? Markas besar Sekte Dewa Penembus Surga berada di benua Pedang Segudang. Dia cukup penasaran dengan benua Pedang Segudang. Saya pernah ke sana, kenang si kera iblis, saya hanya melewati benua pedang 1000 pedang. Ada banyak ahli pedang dao di sana, dan sekte pedang dao ada di mana-mana. Di tempat itu, hampir semua orang berlatih ilmu pedang dan kultivasi pedang, itu adalah benua dengan sekte pedang dao terbanyak di dunia jiwa bela diri. Benua Pedang Segudang juga merupakan salah satu benua terkuat di dunia jiwa bela diri. Si kera iblis membagi semua yang diketahuinya dengan Yang Xiaotian. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian terus memahami jalur pedang bayangan surgawi di kapal terbang. Selama waktu ini, dia hampir sepenuhnya memahami hakikat pedang bayangan surgawi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memahami sepenuhnya jalan pedang bayangan surgawi. Waktu berlalu. Ketika mereka tiba di tanah pemakaman abadi, Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya memahami jalur pedang bayangan surgawi. Namun, meskipun dia telah memahami jalan pedang bayangan surgawi, dia tidak dapat mewujudkan hati pedang ke-15. Kesulitan dalam mewujudkan hati pedang ke-15 jauh lebih besar dari yang dibayangkan Yang Xiaotian. Meskipun demikian, Yang Xiaotian tidak patah semangat, ia percaya bahwa selama ia dapat menemukan lebih banyak pedang surgawi dan memahami lebih banyak tentang pedang dao, ia akan mampu mewujudkan hati pedang ke-15. Setibanya di pemakaman abadi, yang mengejutkan Yang Xiaotian adalah kerumunan orang yang berdesakan. Terakhir kali makam surgawi abadi dibuka, hampir tidak ada orang yang terlihat selain Dewa Kematian Abadi, dan hanya para ahli dari keluarga Fan dan Sekte Angin Yin yang datang. Namun kali ini, ada lebih dari ratusan ribu orang. Sekilas pandang menampakkan lautan manusia. Terakhir kali, yang terlihat hanya makam dan mayat. Sekarang, ada lebih banyak orang daripada kuburan dan mayat. Apa yang terjadi? Yang Xiaotian bertanya-tanya. Dengan dibukanya makam surgawi abadi, banyak sekali orang yang berdatangan. Ini tidak biasa, meskipun pembukaan makam biasanya menarik banyak orang, biasanya hanya beberapa ribu orang, paling banyak 10.000 orang. Tidak mungkin sebanyak ini.
Mari kita cari seseorang untuk bertanya, usul Yang Xiaotian. Sang kera iblis hanya mengulurkan telapak tangannya, menangkap seorang ahli alam suci dari jauh, lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Merasakan hasrat membunuh yang dahsyat dan kehadiran surgawi dari kera iblis, ahli alam suci itu tidak berani berbicara menentangnya, dan karena itu mengungkapkan semuanya dengan terus terang. Ternyata ada yang menyebarkan berita, bahwa kali ini makam surgawi abadi sedang terbuka, akan muncul katak darah purba, dan hal ini telah menarik banyak tokoh kuat untuk datang. Bukan hanya para ahli tingkat tinggi dari Kekaisaran 100 klan saja yang datang, tetapi para ahli tingkat tinggi dari Kekaisaran sekitar juga bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Dengan 1 hari tersisa hingga pembukaan makam surgawi abadi, para ahli tingkat tinggi dari Kekaisaran sekitar masih berdatangan. Katak darah kuno, Yang Xiaotian sangat terkejut. Katak darah kuno adalah sejenis obat surgawi kuno tingkat atas, yang sangat manjur untuk mengisi kembali energi vital dan darah. Seekor katak darah kuno mungkin sebanding dengan setengah buah dewa kehidupan. Jika dia dapat memperoleh 2 katak darah kuno, dia akan dapat menembus 365 titik akupuntur sekaligus. Siapa yang menyebarkan berita tentang kemunculan katak darah kuno? Tanya Yang Xiaotian. Pakar alam suci menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak tahu dan juga mendengarnya dari orang lain. Yang Xiaotian tidak mengganggunya lebih jauh dan membiarkannya pergi. Pakar Sein Rilem melarikan diri karena panik. Munculnya katak darah kuno. Si kera iblis berseru dengan heran, aku penasaran apakah itu benar atau salah. Jika itu benar, lalu bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Jika itu salah, lalu apa tujuannya menyebarkan berita tersebut? Terlepas dari kebenaran berita itu, mari kita temukan peti mati surgawi abadi terlebih dahulu. Kata Yang Xiaotian dengan serius. Tujuan utama perjalanan mereka adalah peti mati surgawi abadi. Jika katak darah kuno benar-benar muncul dan mereka bisa mendapatkannya, itu akan lebih baik. Keduanya terbang menuju lokasi makam surgawi abadi dan segera tiba lagi di depan makam surgawi abadi yang bersinar keemasan. Di depan makam surgawi abadi kini berkumpul sosok-sosok kuat dari segala arah. Klan Elf benar-benar dalam kondisi yang buruk sekarang. Sejak Ratu Elf dan sekelompok pendukung kuat terbunuh, para pengikut klan Elf ditangkap dan dipenjara, para pria dipaksa bekerja keras, dan para wanita menjadi mainan bagi berbagai klan. Itu hanya siklus dunia. Ketika klan Elf kuat, mereka juga secara acak menangkap murid perempuan dari klan lain. Para pakar tingkat tinggi dari berbagai klan berbisik satu sama lain. Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terjadi keributan di antara orang banyak. Kaisar manusia telah tiba. Konon, Kaisar manusia kini terikat dengan klan Setan Langit, sangat diandalkan oleh pemimpin klan Setan Langit, bahkan pemimpin klan Sungai Tiga Mata pun sangat sopan kepadanya. Dari kejauhan, seorang pria parubaya berpakaian jubah perang Kaisar manusia terlihat melangkah maju dengan percaya diri, diikuti oleh sekelompok besar pembangkit tenaga ras manusia. Kepada Kaisar manusia ini, Yang Xiaotian tidak berminat untuk memperhatikan dan berdiri bersama kera iblis, diam-diam menunggu dibukanya makam surgawi abadi. Sehari berlalu, makam surgawi abadi bersinar keemasan saat gerbangnya terbuka perlahan. Melihat makam itu terbuka, para ahli dari semua sisi bergegas masuk ke dalam makam. Namun, saat Yang Xiaotian hendak masuk, dia dihentikan oleh seorang ahli tingkat tinggi di samping Kaisar manusia. Ahli itu memarahinya, "Nak, kamu dari keluarga mana di ras manusia, beraninya begitu? Kaisar manusia bahkan belum masuk, dan kamu ingin masuk. Enyahlah." Yang Xiaotian hanya melirik pria itu. Dia mengaktifkan kekuatan 14 pedang hati, dan dalam sekejap, jutaan pedang Qi menyatu dengan langit dan bumi. Saat berikutnya, ahli ras manusia itu tiba-tiba terhempas oleh jutaan pedang Qi. Bab 419 mencari peti mati surgawi abadi. Para ahli kekaisaran di sisi kaisar manusia tercengang, tak seorang pun dari mereka menduga ahli manusia itu akan tiba-tiba diterbangkan oleh Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka belum melihat pemuda manusia itu bergerak. Saat mereka berdiri tercengang, Yang Xiaotian dan kera iblis telah melewati kerumunan dan memasuki makam surgawi abadi. Mencari kematian. Salah satu ahli di sisi kaisar manusia hendak bergegas maju untuk menyeret Yang Xiaotian dan kera iblis kembali. Namun, Kaisar manusia menghentikannya dengan tangannya, sambil berkata, biarkan saja, saat mereka keluar, periksa dari keluarga mana pemuda itu berasal. Kita akan memasuki makam surgawi terlebih dahulu untuk mencari katak darah. Setelah mengatakan ini,
dia memimpin sekelompok besar ahli ras manusia ke makam surgawi abadi. Tepat saat kerumunan orang memasuki makam surgawi abadi, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat, beberapa iblis besar yang tak tertandingi, juga mengikuti kerumunan orang itu ke dalam makam surgawi. Pada saat ini, beberapa di antara mereka telah menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, tidak dapat dibedakan dari ahli biasa. Terutama Dewa Kematian Abadi, yang tidak memiliki ki kematian abadi sama sekali, tidak memiliki aura yang menjadi ciri iblis agung yang tak tertandingi. Mereka segera memasuki makam surgawi. Dewa Kematian Abadi, melihat ke berbagai pembangkit tenaga listrik yang telah membanjiri, matanya dipenuhi dengan cahaya yang haus darah dan kejam. Dia berkata kepada iblis mayat dan yang lainnya, temukan peti mati surgawi abadi terlebih dahulu. Setelah menemukan peti mati surgawi abadi, kita akan berurusan dengan makanan darah segar ini. Baginya, semua tokoh sakti yang masuk ke makam surgawi ibarat makanan di piring. Maka, mereka terbang menuju gunung api di sisi selatan makam surgawi. Akan tetapi, saat mereka melewati aula naga surgawi, Dewa Kematian Abadi memimpin kelompok itu dalam jalan memutar yang lebar di sekitarnya. Hal ini membuat iblis mayat dan yang lainnya bingung dan menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Dewa Kematian Abadi begitu waspada terhadap aula naga surgawi. Mungkinkah aula naga surgawi menyimpan teror yang tidak mereka sadari? Saat Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya terbang menuju selatan dan gunung api, Yang Xiaotian dan kera iblis juga telah tiba di gunung api. Tahun lalu, Yang Xiaotian, selain berkultivasi, juga mencari banyak catatan terkait peti mati kuno. Setelah meninjau banyak catatan tentang peti mati kuno itu, dia hampir memastikan bahwa peti mati kuno itu memang berada di dalam gunung api di dalam makam surgawi. Karena telah terjadi lebih dari satu penampakan gelombang ki mematikan dan ki iblis di gunung api. Gelombang ki kematian itu pasti berasal dari peti mati surgawi abadi, sedangkan gelombang ki iblis kemungkinan dilepaskan oleh leluhur kuno terkuat dari sekte iblis Netherworld yang ada di dalam peti mati itu. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan rekannya tiba lagi di gunung api. Terakhir kali, mengikuti arahan Dewa Kematian Abadi, Yang Xiaotian juga datang ke bagian gunung api ini tetapi tidak menemukan apapun. Api Flame Mountain berkobar di langit di depan mata mereka, dan gelombang panas yang bergulung-gulung memenuhi seluruh langit dan bumi. Suhu yang tinggi bahkan membuat ruang itu sendiri tampak terdistorsi. Bahkan berdiri di luar Flame Mountain sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh seseorang kepanasan, seolah-olah semua organ dalamnya sedang dipanggang. Para ahli alam kaisar biasa tidak berani mendekati gunung api. Yang Xiaotian tidak melakukan pertahanan apapun dan terbang langsung ke gunung api. Meskipun api gunung api sangat ganas, mereka tidak dapat melukainya. Meyakinkan dirinya sendiri bahwa peti mati surgawi abadi pasti berada di area gunung api ini, Yang Xiaotian mencari dengan sangat teliti, tidak melewatkan satu sudut atau celah pun. Namun, setelah setengah jam, keduanya telah mencari di setiap sudut gunung api dan masih belum menemukan apapun. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah dasar gunung api. Mungkinkah di bawah Flame Mountain? Sang kera iblis pun menoleh ke arah pangkalan, karena telah mencari ke seluruh sudut gunung tanpa hasil, satu-satunya penjelasan yang didapat tampaknya adalah peti mati surgawi abadi berada di pangkalannya. Ayo turun dan lihat, kata Yang Xiaotian, lalu mengaktifkan kekuatan 14 hati pedang. Myriad Sword Ki membentuk pusaran Sword Ki di sekelilingnya. Saat pusaran Ki pedang berputar, ia terus-menerus menghancurkan tanah. Selangkah demi selangkah, Yang Xiaotian dan rekannya mencapai kedalaman gunung api. Setelah turun sekitar 1000 meter, keduanya tiba di dunia yang seluruhnya terbuat dari api, dunia yang tercipta dari api yang tak terhitung jumlahnya. Api samsara, api biru kayu hijau, api bintang tak terbatas, api hantu yin yang. Berbagai macam api di depan mata Xiaotian membuatnya terpesona. Di sini dia telah melihat banyak nyala api langka. Dia bahkan melihat beberapa kebakaran abnormal. Beberapa. Bukan hanya satu atau dua. Si kera iblis pun tercengang, ia baru saja menghitung dan ada tidak kurang dari 10 jenis api abnormal di sini. Apa arti dari 10 jenis kebakaran abnormal? Anda harus tahu bahwa biasanya sulit untuk menemukan satu api abnormal sekalipun. Tepat pada saat itu, tiba-tiba api yang tak berujung membombardir Xiaotian dan kera iblis. Seolah-olah kedatangan dua orang luar ini, Xiaotian dan kera iblis, telah mengobarkan api ini. Melihat kobaran api yang tinggi besar, si kera iblis pun terkejut.
Xiao Tian bahkan tidak berpikir, ia segera memanggil api surgawi Ziwei. Api surgawi Ziwei melayang di atas Xiao Tian, dengan aura 3 api surgawi besar yang melonjak, nyala api itu menyebar terus-menerus, membentuk penghalang Ziwei di sekitar Xiao Tian dan kera iblis. Api surgawi Ziwei, yang menduduki peringkat ke-7 di antara api surgawi, benar-benar sesuai dengan namanya. Lautan api yang awalnya ganas, setelah merasakan kekuatan api surgawi Ziwei, benar-benar terhenti. Seolah-olah rakyat telah menyaksikan raja tertinggi mereka, semua api tidak berani mendekati Xiao Tian. Bahkan api abnormal yang terkuat pun tidak berani bertindak gegabah di hadapan api surgawi Ziwei. Melihat ini, hati Xiao Tian menjadi tenang. Dia melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Di bawah kekuatan penindasan api surgawi Ziwei, nyala api itu memang mundur ke samping. Xiao Tian berjalan dengan percaya diri menuju pusat lautan api. Si kera iblis mengikutinya dari dekat di sisinya. Akan tetapi, di lautan api itu terdapat begitu banyak api, meskipun api itu surut, mereka hanya bergerak menjauh beberapa puluh meter saja, jadi di atas dan di bawah masih ada api, dan Xiao Tian serta si kera iblis hanya dapat melihat beberapa puluh meter di sekeliling mereka dengan mata telanjang. Terlebih lagi, Xiao Tian menemukan bahwa ada kekuatan misterius di sini yang dapat memenjarakan kekuatan jiwa, sehingga mustahil untuk menggunakan kekuatan jiwa sama sekali. Oleh karena itu, keduanya hanya bisa mencari secara perlahan. Selama 1 jam, keduanya mencari di setiap sudut dunia api ini, namun tetap tidak dapat menemukan jejak peti mati surgawi abadi. Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah peti mati surgawi abadi ada di gunung api? Tepat pada saat itu, permukaan lautan api di depan tiba-tiba runtuh, dan gelombang ki iblis yang luar biasa melesat ke langit. Kekuatan ki iblis begitu dahsyat hingga bahkan kera iblis pun tercengang. Apa ini? Xiao Tian, di sisi lain, terkejut dan gembira, menyerbu ke arah lautan api itu. Saat mencapai area lautan api itu, Xiao Tian tidak melihat sesuatu yang salah, selain api, masih ada api. Akan tetapi, baik Xiao Tian maupun si kera iblis telah melihat dengan jelas gelombang ki iblis yang dahsyat itu. Ayo turun dan lihat. Xiao Tian dan kera iblis menerobos permukaan lautan api dan terus turun. Sama seperti Xiao Tian dan kera iblis turun ke dasar lautan api, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat, setelah mencari di seluruh gunung api, juga turun ke dasar. Tidak lama setelah Xiao Tian dan kera iblis memasuki dasar lautan api, Dewa Kematian Abadi dan Iblis Mayat tiba di dunia api ini. Saat Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya tiba, api yang tinggi di langit juga menelan mereka. Melihat kobaran api yang tinggi di langit, Dewa Kematian Abadi mendengus dingin. Ki kematian abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, meniup semua kobaran api. Lautan api menderu dan bergejolak hebat. Peti mati surgawi abadi pasti ada di sini, semuanya, carilah dengan saksama. Kata Dewa Kematian Abadi, lalu berpisah dengan Iblis Mayat dan yang lainnya untuk mencari. Bab 420, Kematian Abadi yang ditakuti Dewa. Dewa Kematian Abadi melontarkan api yang menjulang tinggi dengan miliaran ki kematian abadi, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan bahkan dirasakan oleh Yang Xiao Tian dan rekannya. Seseorang telah datang ke dunia api. Seru si kera iblis dengan kaget dan curiga. Kita harus menemukan peti mati surgawi abadi terlebih dahulu. Kata Yang Xiao Tian. Tugas paling mendesak yang ada adalah menemukan peti mati surgawi abadi. Yang Xiao Tian memiliki firasat bahwa pendatang baru itu mungkin adalah Dewa Kematian Abadi. Jika memang begitu, dia harus bertindak lebih cepat lagi. Dia harus menemukan peti mati surgawi abadi sebelum Dewa Kematian Abadi menemukannya. Jika Dewa Kematian Abadi menemukan peti mati surgawi abadi terlebih dahulu, bahkan dengan Tuan Ding di sisinya, akan sulit merebut kembali peti mati itu dari tangan lawan. Lagi pula, jika lawan menemukan peti mati surgawi abadi, bahkan jika tidak mampu menahan serangan tak terkalahkan dari Tuan Ding, dia bisa melarikan diri dengan peti mati surgawi abadi. Jika Dewa Kematian Abadi ingin melarikan diri, bahkan Guru Ding pun tidak dapat mencegahnya. Karena itu, Yang Xiao Tian mempercepat langkahnya, turun lebih jauh ke bawah. Dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan api surgawi Ziwei, melindungi tubuhnya. Di luar penghalang api surgawi Ziwei, api yang bergulung-gulung menyerupai magma yang menggelembung, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jika bukan karena perlindungan api surgawi, bahkan kera iblis pun akan kesulitan untuk turun ke dasar lautan api. Untuk mempercepat, Yang Xiao Tian cukup memanggil api surgawi 1000 Buddha dan api surgawi kesengsaraan guntur. Ketiga api surgawi kini berada pada kekuatan penuh.
Di bawah kekuatan tiga api surgawi, perlawanan lautan api berkurang secara signifikan. Namun, semakin dalam mereka menyelam, semakin kuat lautan api itu. Api yang tak berujung membumbung dari kedalaman bumi, dan bahkan dengan perlindungan dari tiga api surgawi, kecepatan turunnya Yang Xiaotian secara bertahap melambat. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan tanah di bawahnya runtuh, dan ia tiba di dasar lautan api. Di bawahnya, ada vena roh seperti naga api. Vena sistem api ini, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, kaya akan energi spiritual. Yang Xiaotian dan rekannya merasa seolah-olah berada di lautan energi spiritual. Di dasar lautan api ini, sebenarnya ada vena roh sistem api. Dan itu adalah yang bermutu tinggi, sama seperti vena roh naga darah yang diperolehnya di Gunung Salju Hitam, bermutu tinggi juga. Namun, apa yang benar-benar menarik perhatian Yang Xiaotian adalah peti mati hitam besar yang melayang di atas vena roh sistem api. Peti mati hitam, yang melayang di atas pembuluh roh sistem api, terus-menerus menelan energi spiritual api dari pembuluh darah tersebut, dan paradoksnya, peti mati itu sendiri memancarkan cahaya dingin dan gelap. Melihat peti mati hitam di depannya, Yang Xiaotian dipenuhi dengan kegembiraan, peti mati itu tidak diragukan lagi adalah peti mati surgawi abadi. Setelah melalui banyak kesulitan, dia dan si kera iblis akhirnya menemukan peti mati surgawi abadi. Siapa yang mengira bahwa salah satu artefak dewa kuno yang paling menyeramkan dan mengerikan di benua Dewa Biru, peti mati surgawi abadi, berada di dasar lautan api ini. Peti mati surgawi abadi itu sangat besar, bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Yang Xiaotian, panjangnya ratusan meter dan tingginya 100 meter, tergantung di sana seperti gunung besar. Ukuran peti mati surgawi abadi saja sudah menimbulkan rasa penindasan yang kuat. Yang Xiaotian terbang ke arah peti mati surgawi abadi, namun saat ia mengulurkan tangannya, bahkan sebelum menyentuh peti mati itu, gelombang ki hitam dingin yang mengerikan meledak dari dalam, seketika menutupi telapak tangannya dengan embun beku hitam. Pada saat yang sama, kekuatan jahat yang mengejutkan mengalir ke tubuh Yang Xiaotian melalui telapak tangannya, tak henti-hentinya melahap kekuatan hidup dan vitalitasnya. Yang Xiaotian sangat khawatir. Peti mati surgawi abadi memang mengerikan. Dia hanya mendekatkan tangannya ke peti itu, dan bahkan sebelum menyentuh peti itu, telapak tangannya telah diselimuti oleh ki hitam dingin, dan dalam sekejap mata, seluruh lengannya kehilangan sensasi. Tidak berani ceroboh, Yang Xiaotian mendesak tiga api surgawi untuk beraksi. Di bawah kekuatan tiga api surgawi, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya api, dan gumpalan ki es hitam akhirnya mulai keluar dari tubuhnya secara terus-menerus. Namun, kekuatan jahat yang luar biasa itu melekat di tubuhnya seperti parasit di tulang, mustahil untuk dihilangkan sepenuhnya. Kekuatan jahat ini adalah kekuatan dasar peti mati surgawi abadi, jika itu adalah yang mulia biasa, mereka akan dirasuki oleh kekuatan jahat itu dalam sekejap, kehilangan akal, dan berubah menjadi iblis jahat. Kekuatan tiga api surgawi hanya dapat menekan, tetapi tidak menghilangkan, esensi peti mati surgawi abadi. Faktanya, hal itu terutama disebabkan oleh kekuatan Yang Xiaotian saat ini terlalu lemah untuk melepaskan kekuatan sejati dari tiga api surgawi. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka memang dapat membasmi kekuatan jahat ini. Biar aku saja, suara Guru Ding terdengar. Seketika, muncullah suatu kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Kekuatan jahat yang telah mengakar dalam tubuh Yang Xiaotian akhirnya terhempas. Meski begitu, kekuatan jahat itu tidak sepenuhnya bubar, melainkan mundur kembali ke peti mati surgawi abadi. Melihat peti mati surgawi abadi begitu jahat, iblis kera pun ikut terkejut. Tuan Ding, apakah ada cara untuk menjinakkan peti mati surgawi abadi? Tanya Yang Xiaotian. Ya, jika ada beberapa ratus tong air guntur kesengsaraan, aku jamin mereka akan patuh, kata Guru Ding sambil tertawa. Jika ada puluhan ribu tong air guntur kesengsaraan, apakah kamu bisa menghancurkannya? Yang Xiaotian bertanya dengan sinis. Master Ding tertawa, puluhan ribu tong tidak diperlukan. Kemudian dia menambahkan, namun, meskipun aku tidak bisa menjinakkannya sekarang, aku masih bisa mengambilnya. Sambil berkata demikian, ia bergerak ke atas peti mati surgawi abadi, ukurannya bertambah 1000 kali lipat, dan mulutnya memancarkan daya isap yang kuat, menarik peti mati surgawi abadi ke dalam kuali. Lega melihat pemandangan itu, Yang Xiaotian berpikir bahwa selama peti mati surgawi abadi diambil, penjinakan dan pemurniannya bisa menunggu hari lain. Kemudian, dia juga mengangkat Fire System Vein dan melemparkannya ke dalam kuali.
Nadi sistem api ini tentu saja tidak mungkin menjadi rejeki nomplok bagi Dewa Kematian Abadi. Tepat saat Yang Xiaotian hendak pergi, tiba-tiba lautan api berguncang hebat, dan beberapa sosok jatuh dari langit, yaitu Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, dan rekan-rekannya. Saat Dewa Kematian Abadi dan yang lainnya menatap Yang Xiaotian, ekspresi mereka berubah drastis. Di mata seniman bela diri biasa, mereka adalah iblis yang menakutkan, tetapi bagi mereka, Yang Xiaotian adalah iblis muda yang menakutkan. Dengan tatapan muram, Dewa Kematian Abadi melirik ke tempat di mana vena sistem api telah dihilangkan, meskipun uratnya telah hilang, tanah masih meninggalkan jejaknya. Dan udara masih membawa kehadiran energi spiritual sistem api yang menakjubkan. Meskipun peti mati surgawi abadi telah diambil, udara masih mengandung aroma kuat ki jahat dan dingin yang gelap. Tidak diragukan lagi, peti mati surgawi abadi telah direbut oleh Yang Xiaotian sebelum orang lain bisa mendapatkannya. Dan dengan itu, Fire System Vein dengan kualitas terbaik atau lebih baik. Dewa Kematian Abadi tampak cemberut saat menatap Yang Xiaotian, merasakan campuran antara keterkejutan, kemarahan, dan frustrasi. Mungkinkah pemuda bermarga yang ini benar-benar musuh bebuyutannya? Saudara Yang, saya kira begitu. Dewa Kematian Abadi mencoba menahan keterkejutan dan amarah di hatinya. Dia berbicara dengan ketenangan yang dipaksakan, kau mengambil peti mati surgawi abadi, bukan? Dan juga vena sistem api. Bagaimana dengan ini, peti mati surgawi abadi untukku, dan vena sistem api untukmu? Bagaimana menurutmu? Dia berbicara kepada Yang Xiaotian seakan-akan sedang bernegosiasi, sesuatu yang mungkin dilakukan pertama kalinya oleh Dewa Kematian Abadi, yang telah hidup berabad-abad lamanya. Belum sempat dia selesai bicara, sebuah kuali emas muncul di samping Yang Xiaotian, dan ternyata itu adalah Guru Ding. Melihat Master Ding muncul, Dewa Kematian Abadi, bersama dengan Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat, semuanya terkejut dan segera menjauh. Mereka ketakutan oleh ledakan kekuatan Master Ding. Meskipun Iblis Mayat, Iblis Darah, dan Buddha Jahat sendiri tidak terbunuh, mereka tetap saja ketakutan. Sangat takut.